Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Utari Anwar dari Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Pendidikan Tari. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan oleh dosen Bapak Hanif Al-Qadri yang berjudul Manajemen Pengelolaan Usaha. Kalau berbicara tentang manajemen, berarti kita bicara fungsinya. Minimal 4, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Bagaimana planning, bagaimana organizingnya, bagaimana mengeksekutingnya, dan bagaimana controllingnya. Nah, untuk kali ini itu dikembangkan menjadi beberapa bagian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, planning. Planning berarti kaitannya dengan rencana. Rencana itu adalah desain. Ketika Anda menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun, maka Anda pengen punya keinginan 3,5 tahun itu. Keinginan bukan rencana. Keinginan baru satu bagian dari keseluruhan rencana. Yang rencana sudah tertuang. Kita sudah mulai melakukan bagian per bagian. Tertuang secara tertulis itu planning. Mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Jadi, kalau 3,5 tahun, apa yang terus Anda lakukan supaya 3,5 tahun itu selesai? Ya berarti setiap mata kuliah harus lulus semua. Lulus dengan nilai maksimal. Cara bekerja orang lulus dengan nilai maksimal kayak gimana? Seperti yang biasa bermain penuh, ya sekarang dikurangin. Yang biasa tidak belajar, ya sekarang belajar. Yang biasanya nggak pernah membaca, sekarang membaca. Ada paradigma, ada kebiasaan, dan ada kebutuhan yang berubah. Nah, itu yang desain. Kita desain sebagaimana rupa, kita tuangkan, mulai berpikir, menimbang, memutuskan, dan menentukan. Apa, seperti apa, bagaimana, dengan siapa, dan tujuannya apa. Jadi kita ingin membangun suatu bidang wirausaha, ingin membangun suatu bisnis, Anda perlu menetapkan tujuan, perlu mencari alternatif. Alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Kemudian mencari alternatif tersebut, lalu menilainya setiap alternatif. Memilih alternatif terbaik. Daya segala desain persoalan dengan segala alasan dan kemungkinan, dan apa semua kekuatan yang mungkin bisa Anda lakukan terkait dengan alternatif tersebut. Setelah itu dioperasionalisasi, dan job description itu yang sudah masuk ke wilayah planning. Dan apa yang kedua? Yang kedua dalam manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama tadi planning, yaitu ada kejelasan desain. Dan yang kedua adalah kita melakukan yang namanya organizing, proses pengelompokan, bagaimana penentuan kegiatan, persyaratan, kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk menentukan kegiatan itu. Melakukan pengelompokan yang jelas, usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapa? Siapa milik skill ini? Hal yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian, dalam kaitan ini ada kondisi yang dimana pada akhirnya Anda bisa didelegasikan dalam proses manajemen pengelolaan. Usaha dalam kaitannya, dalam organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengelompokkan pekerjaan ini dilakukan oleh sistem pekerjaan itu. Dilakukan sesuai keahlian atau bidangnya. Kemudian diperhatikan bagaimana bos sebagai pemimpin memberikan wewenang terhadap orang-orang yang Anda perhatikan. Punya kompetensi tadi. Yang perlu diperhatikan adalah pendelegasian wewenang. Itu adalah yang pertama, pembebasan untuk berekspresi. Artinya, siapapun yang berada di sekitar Anda harus diberikan kebebasan untuk mengkreasikan diri. Karena yang namanya wirausaha bisnis, manajemen atau kewirausahaan itu tidak terdetek dengan aturan-aturan yang mengikat. Mereka bebas untuk berkarya, tapi dengan aturan yang kita tetapkan bersama. Sangat fleksibel.
Sehingga apa? Sehingga akan muncul inovasi, dan itu tidak bisa dihambat dengan aturan yang mengikat. Maka pemberian dalam delegasi memang itu ada semacam kebebasan ekspresi. Itu enaknya ketika kita berkarya dalam bidang wirausaha. Tidak seperti jadi PNS, jadi anak buah orang di perusahaan atau dimanapun. Semua akan terkait dengan aturan main yang harus, kalau tidak beginilah, kalau tidak begitulah. Jadi ada yang mengatur. Itu yang dikendalikan dengan amat jelas. Dan yang kedua adalah melakukan kewenangan mengambil keputusan. Artinya adalah memberi kewenangan untuk mengambil keputusan, mereka diberikan hak. Kalau memang sudah delegasikan, ya mangga diberikan mereka itu kebebasan sampai wilayah mana mereka bisa mengambil keputusan. Dan yang ketiga, tanggung jawab yang jelas. Kalau sudah diembankan, didelegasikan, mereka punya kebebasan berekspresi. Mereka punya kewenangan untuk mengambil keputusan yang sudah kasih dia tanggung jawab. Karena itu adalah keputusan saudara. Maka saudara yang mempertanggungjawabkan itu. Biarkan mereka berkreasi sedemikian rupa. Nah, itu dalam proses organizing. Penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi sehingga pada akhirnya the right man and the right place. Dan yang ketiga, driving, menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga atau Anda sebagai bosnya. Ingat, manusia lahir dari teori XY. Masih ingat, teori X mengatakan bahwa manusia itu pemalas. Siapapun dia, gak usah ditolak. Ada dasar sifat malas di diri kita masing-masing. Pagi, udara dingin, hujan. Siapa yang mampu menarik selimut, harus bangun, harus mandi, harus pergi kerja. Pasti ada kondisi melawan begitu kuat. Yang berarti berhasil melawan itu siapa? Orang-orang yang memiliki motivasi. Nah, itu teori XY. Artinya apa? Teori X dibantah oleh teori Y. Nah, walaupun sifat dasar manusia itu pemalas, tapi ada motivasi yang mengganjal, yang merongrong di diri untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil keputusan, sehingga keluar dari kemalasan tadi. Nah, wirausahawan adalah orang-orang yang mampu melawan tingkat kemalasan tinggi dalam dirinya. Bagaimana dengan Anda? Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam konteks driving ini adalah menggerakkan orang-orang. Karena dasarnya manusia itu pemalas. Memang perlu digerakkan kalau kita pemilik organisasi dan pemimpin. Kita punya kewajiban untuk menggerakkan malas tadi supaya mau bekerja. Ada standar, ada kondisi-kondisi tertentu yang secara situasional agar mereka mau bergerak, mau berkarya. Nah, kita masih bicara tentang driving, menggerakkan manusia atau orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau oleh saudara sebagai bos. Ketika memiliki bisnis tertentu bersama dengan teman-teman, rekan Anda atau anak buah Anda harus mampu menjadi penggerak, menggerakkan mereka karena sifat dasar manusia tadi, pemalas. Mudah-mudahan Anda akan ketemu dengan orang-orang. Maka dalam proses memilah dan memilih orang-orang yang akan terlibat dalam bisnis Anda, haruslah orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi bekerja yang tinggi. Kalau tidak, itu ada di tangan Anda sebenarnya. Potensi itu ada di tangan Anda. Bagaimana menggerakkan manusia dengan sifat dasar manusia tadi agar mau bekerja? Seperti apa strategi yang bisa Anda lakukan? Seperti perilaku kerja yang Anda lakukan, bagaimana mengkondisikan agar setiap orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya sendiri, memiliki terhadap bisnis yang mereka lakukan di tempat mereka bekerja. Sehingga apa? Sehingga melakukan bergerak tanpa diminta, melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah pihak dilihatkan dalam kegiatan. Ada kemampuan Anda
menggerakkan sekaligus menuntun pihak-pihak yang dilibatkan dalam setiap kegiatan. Jadi yang namanya tim, yang namanya organisasi atau lembaga itu nggak bekerja sebagian-sebagian, satu orang atau dua orang. Ibarat organisasi bisa kalau misalnya contohnya roda itu kan ada 4. Nah, keempat-empatnya itu kan bergerak, baru dia bisa satu tujuan, dia akan bergerak ke depan. Tapi kalau satu saja bermasalah, pergerakannya akan terhambat, maka akan berhenti di tempat. Nah, ini yang perlu diwaspadai ketika berhadapan dengan manusia-manusia kreatif. Sebenarnya nggak akan ada masalah. Manusia-manusia yang inovatif, kreatif adalah manusia yang tidak pernah diam melakukan sesuatu dengan tanpa pamrih atau tanpa disuruh orang lain. Tapi mencari orang-orang seperti itu seperti mencari berlian di dalam lumpur. Satu dari sekian banyak, tapi mudah-mudahan ketemu, pasti ada. Nah, coordinating, planning, organizing, directing, dan sekarang coordinating. Coordinating adalah mengkoordinasikan penyelarasan kegiatan. Ada 3 prinsip dasar dalam coordinating. Yang pertama, koordinasi terhadap hubungan horizontal dan vertikal. Horizontal yang berarti dengan sesama atau selevel, vertikal berarti dengan pimpinan atau dengan bawahan atau dengan karyawan. Dan yang kedua, ada keselarasan untuk kegiatan-kegiatan, coordination, dimulai dari awal hingga akhir. Jadi proses awal hingga akhir itu prosesnya panjang, yang harus diselaraskan itu juga masuk dalam kategori koordinasi. Dan yang terakhir adalah masing-masing faktor harus saling mengisi. Yang pertama adalah faktor manusianya, faktor hubungan, faktor horizontal, vertikal, antara karyawan dengan karyawan atau selevel, antara karyawan dengan bos, antara bos dengan karyawan. Itu prinsip pertama dalam coordinating atau penyelarasan kegiatan. Yang kedua, penyelarasan kegiatan itu terkait dengan proses kerja dari awal hingga akhir. Ada koordinasi yang jelas sehingga satuan batang tubuh kelihatan prosesnya dan hasilnya jelas. Yang ketiga adalah terkait dengan faktor keseluruhan yang ada di dalam lingkungan kerja dan masing-masingnya harus mengisi satu sama lain karena itu tidak berasal dari faktor itu, saling mengikat satu sama lain ibarat sebuah sistem. Sekian dari saya. Nanti akan saya lanjutkan di sesi yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.